Shalom ibu-ibu. Yuk kita mau mulai diskusi Torah kita malam ini. Nah, seperti topik kita malam ini, itu kan kita sering mendengar ya mengenai pernyataan atau pertanyaan, emang apakah benar perempuan itu lebih kuat, ya kan? Kalau lebih kuat, terus kenapa selalu ada pemisahan dalam perlombaan, dalam kompetisi, di sport, ya kan, di bidang-bidang lain, misalnya sekarang kalau e-sport itu juga dipisah antara anak yang laki dan anak yang perempuan. Kalau misalnya perempuan itu kuat sama kuatnya dengan laki-laki, ya harusnya disamakan saja dong ya. Misalnya sepak bola bareng gitu kan, lari bareng, lari yang sprint yang 100-400 meter misalnya. Kenapa selalu ada pemisahan gender? Nah, dari situlah kita bisa lihat bahwa sebenarnya laki-laki itu lebih kuat di fisiknya, ya kan? Mereka itu mempunyai otot yang lebih kuat, mempunyai durable, mempunyai tenaga yang lebih banyak, ekstra, energi yang lebih ekstra daripada perempuan. Makanya kalau dalam perlombaan, dalam perlombaan fisik itu tidak bisa jadi satu, tidak bisa berbarengan dengan gender perempuan. Nah, kita mau belajar malam ini laki-laki itu secara fisik tuh pasti lebih kuat, ya kan? Ototnya tuh lebih kuat. Nah, kenapa Tuhan, kenapa Hashem tuh memberi mereka itu fisik yang kuat? Nah, tujuannya itu supaya laki-laki itu menaklukkan dan menguasai bumi, ya kan? Seperti yang dikatakan dalam Bereshit, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini ada di Kejadian 3 ayat 19. Nah, memang makanya dengan unsur pertama, unsur penciptaan yang laki-laki itu dari debu dan tanah, itu ada maksud dan tujuannya. Merekalah yang diberi perintah, diberi mandat untuk menaklukkan bumi, untuk menaklukkan tanah gitu, mengerjakan tanah. Makanya Tuhan itu adil ya. Jadi eh, substance apa bahannya dari mana, dan itulah yang harus ditaklukkan. Beda dengan kita. Kita masih ingat ya pelajaran yang lalu ya. Eh, kita diambil dari mana, diciptakan dari mana? Dari Adam, dari tulang rusuknya, dan dari dagingnya Adam. Nah, dengan dari karakternya aja juga laki-laki itu berbeda ya. Laki-laki lebih agresif, lebih meletup-letup, meledak-ledak, lebih emosi. Beda dengan wanita. Kalau perempuan itu eh, jiwanya itu lebih peka. Kenapa? Seperti yang kemarin kita belajar waktu Hawa dipisahkan dari Adam, dari manusia yang pertama. Manusia pertama itu belum belum dinamain ya. Setelah mereka berpisah, barulah yang maskulin diberi nama eh, Adam, dan yang feminim diberi nama Hawa. Nah, waktu dipisah, yang bagian feminim Hawa itu kan ditarik ke atas, ya kan, wajahnya menghadap ke atas dan menerima cahaya ilahi. Nah, itulah bedanya. Jadi nggak heran kalau wanita tuh memang koneksi ke atas ya, koneksi ke divine connection itu lebih kuat. Koneksi ke ilahinya lebih kuat daripada pria. Beberapa contoh kan kalau di Torah, wanita-wanita perempuan yang peka pada hal-hal ilahi. Contohnya Hawa sendiri
dia mengerti, dia makan buah pengetahuan yang baik dan benar, itu bukan suatu kesalahan. Kalau penjelasan dari Rabbi Friedman, memang Hawa itu mengerti kalau manusia itu harus turun ke level yang paling bawah untuk mengerjakan keinginan Hashem. Nah, nanti hasilnya, keturunannya, itulah yang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kedekatannya, dalam hubungannya dengan Hashem. Jadi nggak heran kalau perempuan itu lebih tertarik pada hal-hal ilahi, lebih suka doa gitu ya, lebih suka yang tenang, something, lebih suka yang menenangkan. Baca buku mungkin ibu-ibu ada yang suka, kalau saya sih suka walaupun nggak ada waktu kadang-kadang ya sebisanya lah, ngambil dari mana, baca buku, nonton video yang menguatkan kita. Nah, kalau para pria kadang kan sibuk kerja ya. Kalau sibuk kerja udah capek, fisiknya udah letih, milih tidur ya kan, atau makan gitu. Habis makan kenyang, ngantuk, tidur gitu. Itulah balancingnya antara kita dengan mereka. Diingatkan, yuk baca ini, baca doa, yuk baca buku ini, videonya bagus, ini ada message-nya nih di sini. Nah, itulah salah satu tugas kita ya, membantu mereka mengingatkan untuk memiliki koneksi pada Hashem. Nah, masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Kita ada lebih kuat di karakteristik ilahi kita itu di bina. Bina itu yang melebihi dari intuisi, kemampuan untuk memahami dari dalam, dari mental. Jadi kalau misalnya pria, suami kita itu bisa membangun rumah, fisik ya, maksudnya bisa membangun hal-hal yang fisik, nah kitalah yang harus menghidupinya. Makanya orang-orang suka sebutin kalau dalam bahasa Inggris tuh house dan home itu kan beda ya. Kalau house itu buildingnya, bangunannya. Nah, itulah kalau bisa bayangkan, kalau pria itu membangun fisiknya, nah kita wanita itulah yang membangun home-nya, vibes-nya, suasananya, situasinya. Itulah kita yang membangun suasananya happy atau sedih atau di dalamnya berantem penuh dengan ribut, itu tugas kita. Kadang-kadang kalau misalnya kita bisa memahami ya, anak itu kalau bisa berantem satu dengan yang lain itu bisa jadi, dan kebanyakan yang dari yang saya lihat dan saya alami di sekitar saya, di keluarga besar kita yang dulu yang mereka belum mengenal Torah, belum mengenal bagaimana handle anak, mereka itu suka membeda-bedakan anak, yang satu dengan yang lain, yang A, yang B, yang perempuan dengan anak laki dibedakan. Nenek saya sendiri melakukan itu ya. Kalau anak laki semua prioritas. Sampai makanan pun prioritas. Misalnya kalau butuh baju, butuh apa, anak laki dulu. Anak perempuan udah pakai yang misalnya yang tahun lalu atau pakai yang dari kakaknya atau apa. Itu terjadi dan cerita itu sering saya dengar gitu. Nah, itulah kalau seorang perempuan membangun home, membangun suasana rumahnya dengan begitu, apa yang terjadi, ya kan? Bisa bayangin, saling bentrok, pasti adalah. Kalau yang
didahulukan, anak yang tidak diperhitungkan itu sedih atau bagaimana kan, pasti ada dong namanya kok saya dibedakan gitu. Nah, kita sebagai sekarang ini nih ibu-ibu yang udah mengerti Torah, mengerti kita itu punya Sefirot, karakter ilahi bina, jangan sampai kita mengulangi pola yang sama dari pendahulu kita. Jangan sampai kita membangun rumah, membangun suasana dalam rumah kita itu dengan hal-hal yang saling bentrok, dengan hal-hal yang saling memanas, membuat pahit gitu kan nggak enak ya. Sampai gede itu nanti kan, sampai udah pada nikah-nikah lagi anak-anaknya, kalau ketemuan makan malam bareng itu bisa bentrok gitu kan, lucu gitu, udah pada bapak-bapak gitu kan, udah pada ibu-ibu gitu, tetap aja berantem ya, karena dari kecil setiap hari hampir dalam situasi apapun hal itu terjadi, yang pemisahan, perbedaan itu terjadi. Jadi nggak heran, makanya kalau suasana rumah, suasana keadaan rumah itu nggak damai, nggak ada shalom, nggak ada ketenangan gitu. Jadi mulai dari kita ya sekarang ya, generasi saya sendiri itu udah tahu, saya nggak mau anak saya 3 ya harus diperlakukan sama, harus diperlakukan adil. Adil tuh sama tuh bukan berarti kalau kakaknya sih perlu misalnya laptop baru, adiknya juga harus beli, enggak juga. Kita lihat kebutuhannya dan kita kasih penjelasan. Misalnya kalau adiknya, kok Koko dapat yang baru, ya punya Koko udah lama, Dek. Punya Koko itu udah lemot, udah nggak bisa dibuka. Kalau mau buka ini lama sekali. Kasih pengertian. Sampai kalau lama-lama itu, ya udah Koko dulu deh yang beli. Karena Mami nggak bisa langsung beliin, Dedi nggak bisa langsung beliin semuanya gitu kan. Ada kebutuhan lain, harus ada diatur. Nggak bisa sekalian, kalau baru semua 3-3 baru, nggak juga. Kalau Dedek butuh sepatu baru, Koko punya masih bagus, ya udah, berarti Dedeknya dulu. Kokonya juga dengan legowo ya, bantu milihin, bantu yang ini aja deh yang bagus, kasih advice. Itu kan enak ya kalau kita lihat begitu. Nah, itulah salah satu tugasnya kita, salah satu kemampuannya kita ya ibu-ibu ya, untuk membangun dari dalam, dari membangun karakter mereka, membangun sifat mereka, jadi nggak ada dengki, nggak ada iri, itu ya tugasnya kita. Nah, contohnya lagi kalau di dalam keadaan sehari-hari, anak kita misalnya lagi sedih, yang tahu pasti ibu dulu ya. Kalau anak saya yang perempuan itu kan jauh sekarang ya sekolahnya. Kalau dia lagi kenapa-napa itu telepon, lihat mukanya aja saya udah tahu. What's wrong? Saya bilang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Awal-awal mungkin nggak mau ngomong ya. Tapi lama-lama nggak tahan dia ini juga ya. Burst out, keluar semua. Nah, disitulah walaupun jauh ya nggak bisa fisik, kita nggak bisa meluk dia. Udah saya cuma bisa kasih kata-kata penguatan. Sampai dia tuh ting berbinar gitu kan. Oh iya ya, ngapain juga gue ini ya stres, ngapain gue ini, karena biasanya stres dengan pelajaran dia dan jauh dari mami dedi gitu kan. Ya itu semua proses belajar. Dan yang setelah udah ngobrol sama saya 1 jam gitu, 1 jam lebih kadang kan dia udah keluarkan semua unek-uneknya. Saya ingatkan kembali bagaimana Hashim tuh udah bantu, bagaimana perjalanan dia tuh nggak mudah untuk sekolah di Utrecht di Belanda. Jadi dia ini lagi ya, semangat lagi gitu. Ingat kamu kemarin mau cari kamar aja susahnya minta ampun. Sekarang waktu dia tiba di Utrecht itu sampai punya 2 kamar. Mau pilih yang mana? Mau yang oma yang dengan rame, dengan banyak anak-anak kos, atau yang tante ini yang nggak punya anak kos sama sekali gitu kan. Coba bayangin, dari yang nggak dapat kamar akhirnya malah bisa milih
mana yang paling comfort buat kamu, mana yang paling nyaman. Nah, saya ingetin terus setiap pertolongan Hashem, setiap jalan keluar yang sudah dia terima, ya kan, dari setiap permasalahannya. Udah, dengan begitu dia udah lega. Langsung mukanya berubah. Terus langsung, aku mau beli makan ini ya. Oh ya udah sana. Happiness dia tuh kalau nyari makanan yang dia suka. Ya udah, berarti dia udah baik-baik kalau dia udah mencari makan ya. Saya udah tenang gitu. Tapi kalau dia masih mukanya kusut apa gitu kan, kita juga worried ya. Makanya itu gunanya kita satu-satu anak beda-beda cara penanganannya. Mereka stres, mungkin punya masalah di sekolah masing-masing, antara anak satu, anak dua, anak tiga ya ada triknya sendiri-sendiri. Nah, kita yang paling tahu ya ibu-ibu ya. Ke suami kita juga ya, kita yang paling tahu, apalagi udah married berapa tahun nih. Saya udah mau 20 tahun. Kalau yang udah married di atas 5 tahun itu udah hafal ya. Karakternya, kebutuhannya, tabiatnya, kekurangannya. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka lagi down, kitalah yang perlu menolong mereka. Karena memang perempuan itu lebih stabil, lebih kalem. Nah, berikutnya, ini juga hal yang sama juga dilakukan oleh Musa waktu di Gunung Sinai, waktu dia berbicara kepada bangsa Yahudi. Itu berbeda ketika Musa berbicara kepada para wanita. Dia itu berbicara dengan lembut, berbicara dengan Musa itu kan terkenal dengan orang yang paling lembut hatinya ya. Nah, dia nggak perlu ngomong ke Miriam, ke kakaknya, kan kakaknya itu yang memimpin semua wanita Israel. Nanti harus bagaimana, harus apa gitu kan, mereka harus mempersiapkan rebana atau apa. Itu dia bicaranya itu dengan pelan dan lembut gitu ke para wanitanya. Tapi ketika dia harus berbicara kepada para lelaki Yahudi, pria Yahudi yang di Gunung Sinai juga di tempat yang sama, menunggu hal yang sama juga dengan para wanita itu berbeda. Dia tuh harus berkobar-kobar, dia tuh harus membutuhkan penjelasan yang ekstra, ya kan, dengan nada yang keras, suara yang kencang, supaya iman mereka tuh bangkit. Justru mungkin banyak pertanyaan itu dari yang bapak-bapaknya. Kenapa kita masih nunggu di sini? Terus nanti kalau kamu naik nggak turun lagi gimana? Nah itu di situ tuh penanganannya itu Musa kepada dua gender ini berbeda gitu. Laki-laki itu dia harus on fire ya, harus membangkitkan iman dalam jiwa mereka. Nah itu dari situ aja kita bisa lihat perbedaan yang mencolok dengan kedua gender ini, wanita dan pria. Nah, namun seperti yang kita tahu kan, dengan perbedaan itu bukan berarti juga kita bisa hidup sendiri. Bukan berarti juga misalnya pria, aku kan kuat, ya kuat secara fisik. Aku nggak memerlukan wanita, aku nggak memerlukan perempuan. Salah ya, justru pria dan perempuan itu harus bersatu untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kita perempuan perlu pria pasangan kita yang kuat, ya kan, yang agresif, yang berkobar-kobar, tapi ya bukan brutal juga, ya kan. Sedangkan pria juga membutuhkan wanita yang kalem, yang lembut, ya. Lembut tapi bukan lemah ya, beda ya. Kalau lemah itu kan tidak berpendirian gitu kan, enggak dong. Walaupun kita lembut, kalem, tapi kita tetap punya pendirian, tetap punya
standar-standar hidup gitu. Nah, masing-masing dari kita, pria dan wanita, bapak dan ibu kita, kita dengan pasangan kita tuh harus bisa melihat ability, kemampuan pasangan kita. Coba dilihat, coba direnungkan, pasangan kita itu kemampuannya apa sih, kelebihannya apa. Kita harus ambil itu untuk menutupi kekurangannya kita. Pasti ada deh. Kalau saya itu slow learner. Kalau belajar tuh lemot, lambat ya kan. Sedangkan suami saya itu kalau belajar cepet. Belajar bahasa juga cepet. Saya masih belajar terus. Susah banget ngapalin antara hey, had, ya kan, dan yang di bawahnya itu. Tapi suami saya tuh sabar, semangat dia kalau mau ngajari, yuk baca, yuk baca. Nah, itu harus, kalau kita menemukan itu di pasangan kita, harus kita ambil keuntungan dari situ. Gitu. Bukan dalam maksudnya ambil itu apa ya, hal yang negatif ya, maksudnya memperdaya, bukan ya. Kalau suami istri saling memperdaya itu apa jadinya? Justru kita harus saling melengkapi. Kalau mungkin pria itu tidak perlu meminta kita ya untuk nutupin kekurangan dia. Kita udah ngerti ya, ibu-ibu ya. Sorry ya bapak-bapak ya, kalau ada yang dengar. Kita udah ngerti, oh kalau ini kita harus ini nih, pasang badan buat suami kita ya di hal ini, misalnya hal apa, misal hal memberi ya kan, suami kita itu lupaan, atau mungkin ada suami yang pelit atau apa, tapi kita tahu loh kita itu harus memberi, kita harus sedekah ya kan, harus ngirim misalnya buat orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang kekurangan, saudara kita, orang tua, tante, ponakan, siapapun itu kan. Mungkin kalau yang pria nggak peka ya melihat itu anaknya tuh sekolah sepatunya udah bolong misalnya, misalnya kan. Kalau kita bisa ngerti ya, lihat ya, dibeliin gitu. Nah itu kita nutupin ya kan. Nanti mida keneget midanya kan yang didapatkan, yang Hasyim berikan kembali itu kan buat semua, buat ke keluarga kita gitu kan. Nah itulah, kalau misalnya ada suami yang tidak apa ya, sense-nya kurang ya kan, tidak peka, tidak tertrigger melihat hal seperti itu. Nah, kita sebagai istri menutupinya. Kita yang rajin memberi, kita yang rajin bersedekah gitu. Nah, jadi kalau antara dua orang ini, kita dengan pasangan kita itu berbeda, jangan kaget. Kalau saya sering lihat, kadang suaminya itu ya misalnya baik banget, tapi kalau istrinya ini ya apa ya gitu kan. Nah, ya memang Hasyim kasih itu yang bertolak belakang ya, yang supaya itu mereka itu bisa saling melengkapi. Kalau misalnya sama ya kan, di sini dikatakan ya, tidak baik jika kita itu berharap pasangan kita tuh menjadi seperti kita. Apa gunanya? Berarti kita itu mencintai diri kita sendiri. Ya nggak? Kalau kita berusaha merubah pasangan kita kan, kok kamu nggak kayak aku sih, gesit dah. Kok kamu nggak kayak aku sih, ini loh, perhatian loh, misalnya kan. Berarti ya kita tuh mencoba menciptakan satu sosok yang sama kayak kita. Dan kalau udah sama itu, aku sayang deh, aku cinta deh gitu kan. Nggak ada itu. Beda pasti, dan harusnya berbeda.
Saya dan suami saya juga beda. Ada perbedaan yang tajam, ada yang perbedaan yang nggak tajam. Nah, disitulah kita harus menyingkirkan ego kita. Mungkin kita perempuan nggak sebesar ego dengan egonya laki-laki, tapi pasti juga ada sama. Kita juga harus berusaha membantu suami kita untuk mengurangi egonya dengan cara masing-masing, karena setiap pasangan itu kan berbeda ya, setiap individu itu berbeda. Nah, di sini kalau yang pria ini kan gambarnya itu kan gagah, tinggi, besar gitu kan, kuat. Dari tadi kan dikatakan kalau pria itu kuat ototnya kan, ototnya. Tapi kadang kalau ada masalah, di sanalah dia diuji, bukan dicoba ya, diuji. Kalau ada masalah, kadang ada beberapa pria itu memilih untuk tidak melihat masa bodoh. Nggak tahu lah gitu kan, ntar juga beres sendiri. Padahal nggak ada tuh yang beres sendiri, yang yang ngeberes itu istrinya, pasangannya, ya nggak ibu-ibu. Cuman karena nggak tahu aja dia tuh beres. Ada juga pria itu yang melepas tangan, ya kan, mengabaikan. Ada juga yang melarikan diri. Misalnya kalau udah kusut, kacau gitu ya, rumah tangga ya. Yang gampangnya ribut. Nanti minta pisah, minta cerai. Nah, itu bukan solusi, ya kan? Dia pikir dengan pisah, dengan cerai, solusi masalah dia selesai gitu kan. Terus dia kawin lagi, misalnya cari yang lebih baik. Menurut dia. Tapi kalau dia sendiri juga tidak mengenal, tidak tahu akar permasalahannya itu di mana, ada di diri dia kah? Ya mau nikah lagi dengan siapapun, dengan berapa wanita pun ya akan menemui hal yang sama, akan menemui masalah yang sama. Beda dengan halnya kalau kita yang udah mengerti Torah, semua kembali ke Torah kan. Sebenarnya rangkuman dari semua Torah itu kan cuman dari perintah-perintahnya itu kan cuman satu kan. Apa yang kita nggak mau orang lain lakukan kepada kita, ya jangan kita lakukan kepada orang lain. Kalau kita nggak mau orang lain itu menyakiti kita, kalau kita nggak mau orang lain itu membohongi kita, nggak mau cheat, menyurangi kita, ya kita jangan lakukan hal itu kan, jangan curang, jangan bohongi. Sama dengan hubungan suami istri, ya kan? Kalau kita nggak mau pasangan kita itu ngomong pedes kepada kita misalnya, ya kita ngomong lembut, ya kan? Kalau kita nggak mau dicurangi, nggak mau dikhianati, ya jangan mengkhianati. Sesimpel itu kan ya. Nah, pelaksanaannya itu perlu latihan. Kalau gagal, kembali lagi. Tesyufa, bertobat. Mulai lagi, ingat. Saya nggak boleh begitu, ingat lagi. Makanya kalau pasangan yang dua-duanya misalnya yang ideal kan, yang udah mengerti Torah itu ya pasti lebih baik ya kan. Jadi arahnya, tujuannya sama gitu ya. Misalnya dari pihak kitanya sudah mau melakukan hal yang tadi ya, nggak mau menyakiti karena saya juga nggak mau disakiti ya kan, enak kan ya. Tapi kalau misalnya ya ada pasangan kita yang belum, itu PR besar buat ibu-ibu ya, pasti bisa. Sedikit-sedikit ya pertama yang bisa saya beri ya, kalau contohnya terbalik ya, kalau saya kan suami saya dulu yang menemukan Torah. Dia nggak pernah menjudge saya, nggak pernah marah, misalnya kalau saya masih pergi ibadah ke tempat yang lama, tapi dia memberi info terus. Ini loh pengajaran ini, buku ini, video, dari situ aja terus video pendek. Nggak ngerti kan saya, apa sih ini gitu kan, apa sih?
Tapi lama-lama dari kita yang nonton bareng, ya kan, baca hal yang sama gitu. Baca bukan baca yang berat aja, yang ringan-ringan. Lama-lama men-trigger saya untuk bertanya juga kan. Kok begini, kok begitu gitu kan. Sampai akhirnya ya saya kalau suami saya kan sudah memutuskan, akhirnya ya saya juga memutuskan, oh ya, kalau memang iman dengan iman pada Torah itulah yang benar, kembali pada Torah itulah yang benar. Nah, di sini dengan adanya perbedaan yang tadi itu, perbedaan yang tajam atau perbedaan yang nggak tajam itu, pasti itu dibentuk, misalnya karakter masing-masing ya, karakter kita, karakter pasangan kita itu pasti dibentuk dari pengalaman dari kejadian masa lalu. Kan masa kecil kita dengan pasangan kita kan beda ya, beda rumah, beda keluarga, beda value. Nah, dari situ ya hasilnya ya kan, tempaan dari berapa tahun di rumahnya masing-masing, hasilnya pasti berbeda. Dan ketemu dalam pernikahan. Nah, itu kita yang harus coba mengerti ya, memilah apa yang memicu dia begitu, misalnya pelit atau ngomong kasar atau apa yang memicu dia, pasti ada alasannya ya, kenapa dia sampai terbentuk begitu. Nah, kalau alasannya itu biasanya itu pembentukan dari ya, keluarga, orang tua, sekitar, ataupun bisa trauma yang jeder. Nah, itu membuat dia, misalnya waktu kecil dia pernah gagal, misalnya apa kan, itu kan suatu trauma yang, dan setelah gagal itu nggak ada yang mengangkat dia, ya kan, nggak ada yang menyemangati dia, tapi malah menginjak atau apa ya, menghina. Nah, apalagi yang negatif, kata-kata negatif itu kalau bagi seorang pria itu tertancap itu, wah, menjadi trauma yang berat. Dan itu susah untuk ngeluarinnya ya. Contohnya misalnya, di pelajaran anak saya yang paling kecil, itu yang kelas 6 SD, itu pernah ditanyain, dikasih kuis, terus kuisnya tuh tentang mengetahui karakter dia itu bagaimana, tapi kuisnya tuh hasilnya nggak kasih ke anaknya, kasih ke orang tuanya. Dan beberapa anak tuh ketika ditanya, kata-kata apa yang pernah Mami Dedi lontarkan ke kamu yang sampai saat ini kamu ingat? Hampir semua itu kata-kata negatif. Mengerikan ya. Ada yang bilang, you stupid. Ya, orang tua kalau udah marah gitu kan, kamu goblok gitu ya. You are nothing. Itu anaknya ngomong ke gurunya. My mom said I'm nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Aduh, gimana ya rasanya ya. Nah, itu yang kayak gitu dibawa dong sampai gede gitu loh. Sampai dia remaja. Itu terus gue bilang gue nggak ada apa-apanya. I'm nothing. Gue ini bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa malah. Bukan nobody. Tapi nothing. Itu kita yang denger aja itu ya hancur ya. Maksudnya apa yang memicu orang tuanya sampai ngomong kayak gitu gitu, apa nilainya jelek atau dia merusakin barang atau dia ganggu mamanya lagi bekerja misalnya di rumah sampai mengacaukan meetingnya dan hasil meeting atau apa itu kan, saya suka membayangkan gitu loh. Nah, jadi kita tuh harus hati-hati ya sekarang dari generasi kita nih. Kalau menyampaikan sesuatu ke anak, hati-hati banget. Kalau sampai kita menyakiti mereka, setelah selesainya, ayo
kita hilangkan ego kita, sorry, minta maaf ke anak kita kan, sorry tadi mami marah, mami udah begini, udah begitu kan, udah ngomong apa ke kamu. Kadang kalau itu kita udah kesel banget bisa lepas kontrol ya. Kalau tipe ke anak saya tuh ada satu ya yang susah diomongin sekali itu nggak bisa. Karena dia orangnya aktif dan wah pokoknya outgoing banget ya. Jadi untuk manggil dia stop itu, aduh, sampai kitanya tuh mungkin ada omongan kasar ngomong keluar kan. Nah habisnya udah dipeluk. Nanti dia juga ngerti, iya sorry tadi kok salah gitu kan. Ya udah reconcile, selesaiin. Biar kita menutup lukanya gitu loh, memperbaiki lukanya. Dan kita juga jangan mengulangi lagi sebisa mungkin. Ya dia juga tidak mengulangi lagi gitu ya. Makin besar, makin berubah gitu kan. Nah, itulah dari hal-hal itulah yang membentuk kita, pasangan kita itu seperti saat ini, ya kan, dengan karakter yang kita bawa gitu kan. Jadi kita harus maklum dan mungkin coba mempelajari background dia itu apa, ya kan, udah kenal, udah merit lama kan ya. Kalau misalnya yang fatal banget sih ya, eh, kayak abusement physical itu sih, waduh, saya sih nggak tahu kalau udah sampai membahayakan diri kita ya. Tapi kalau yang omongan pedas atau apa itu masih bisa diperbaiki kok. Tapi ya butuh waktu yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang lama, ada yang butuh waktu pendek gitu. Yang jelas ya kita nggak bosen-bosennya lah untuk mengikis, mereplace, menggantikan masa lalunya dia, traumanya dia, karakter yang nggak perlu, karakter yang harusnya ketika dia bertumbuh, harusnya ketika dia sudah dewasa, menjadi suami, menjadi seorang ayah, itu udah nggak ada. Ya, kita yang harus setiap saat menggantikan kata-kata record, apa itu, rekaman negatif yang di kepala dia, ya kan, di jiwa dia itu dengan yang positif. Terus, makanya katakan suami kita itu hebat, suami kita itu luar biasa, keren gitu kan. Kalau udah menyelesaikan suatu project, kadang saya kan kita suka update ya, suka cerita gitu. Wah, keren, jadi keren. Itu jangan hesitate, jangan malu untuk memuji pasangan kita gitu. Dia butuh pujian kita. Dengan pujian kita itu dia jadi semangat ya, gitu kan. Nggak anak-anak aja loh. Anak-anak tuh seneng banget kan kalau misalnya, Mam, aku dapat 91 nih di matku gitu kan. Wah, keren banget kemarin-kemarin padahal nilainya jelek gitu. Dan kita tahu dia tuh udah susah payah buat belajar untuk mengerti gitu kan. Nah, ketika dia dapat nilai baik dan dia pulang dengan happy, jangan sampai kita itu ini ya, loh, kok nggak 100 sih? Kok cuma 90 sih gitu ya. Jangan sampai itulah pencapaian dia yang terbaik. Kita kan nggak perlu anak yang sempurna ya. Saya sih nggak perlu anak yang sempurna, tapi saya perlu anak yang terbaik. Saya selalu katakan kepada anak saya, nggak perlu kamu itu nilai 100 semua A itu enggak. Tapi kamu harus lakukan yang terbaik, the best all out yang kamu bisa. Karena di beberapa subjek kita tahu kamu harusnya bisa nih. Kamu harusnya di subjek ini ya, seperti paling gampang sih math ya. Dia kalau kita review dia kan tahu ya, aduh saya salah di sini, kurang saya lihatnya tambah lihatnya kurang gitu kan. Nah lain kali lebih hati-hati gitu kan, lebih ini lagi, kita bantu dia untuk menelusuri kesalahan dia dan bantu dia, mengingatkan dia untuk nggak mengulangin lagi. Jadi lain kali dia memperbaiki dan achieve, mencapai yang lebih baik lagi. Sama dengan halnya dengan suami kita membantu dia menelusuri pahitnya dia,
salahnya borok-borok misalnya ya. Itu pun kalau dia cukup humble ya, mau ya pintar-pintarnya lah ibu-ibu dengan hikmatnya ya. Saya percaya yang dari Tuhan, Tuhan udah beri kemampuan yang bina tadi itu ya, yang membangun dari dalam. Saya percaya masing-masing pasangan kita yang di sebelah kita, yang di hadapan kita lagi makan bareng itulah tugas kita yang harus kita selesaikan gitu. Make him a better person. Ya nggak sih? Ya kan kita sendiri dengan membantu dia menjadi orang, menjadi manusia yang lebih baik, kita juga otomatis memperbaiki diri. Ya kan, dengan kayak saya bisa habis marah dengan anak saya gitu kan, saya memperbaiki dia kan, saya menasehati dia. Kamu tadi harusnya nggak boleh begini. Misalnya waktu itu dia latihan voli, kan dia itu masih junior, dia di samping, di pinggir lapangan. Jadi kakak-kakak senior itu yang di tengah lapangan kan udah belajar spike, belajar smash gitu kan. Nah dia belajar serve gitu di pinggir lapangan. Tadinya bolanya sih lurus, lama-lama ke tengah. Jadi ganggu kakak yang senior itu, coachnya sampai parah gitu kan. Teriak, woi gitu kan. Jangan main bola loh gitu kan. Dimarahin dia. Saya lihat dari jauh aja karena kan itu kayak ada podiumnya. Anak saya gitu kan. Terus setelah pulang sampai rumah, saya nggak interfere kan, nggak pantas, biar dia selesaikan sendiri dengan coachnya. Sampai rumah saya tanya, tadi Koko kenapa? Mami lihat dimarahin. Iya, karena Koko itu lempar bola ke lapangan. Iya, nggak boleh. Saya bilang kan ganggu yang gede-gedenya lagi latihan. Terus gimana? Coachnya marah. Kamu minta maaf nggak? Saya bilang, Mami lihat dari jauh, kamu cuma ngangguk-ngangguk. Terus dia bilang, aku minta maaf kok. Dia bilang, setelahnya aku ke coach, aku datengin dia, aku say maaf ya coach tadi. Oh ya, jadi saya cukup senang ya dengan apa yang dia lakukan gitu. Berarti dia sudah mengerti kesalahannya dan dia merendahkan hati dia ya untuk mengakui dan say sorry ke coach. Nah, itu tugasnya kita kan. Kalau misalnya dia nggak minta maaf ya, pertemuan berikutnya saya akan minta dia, kamu harus datengin coachnya ya. Minta maaf yang lalu saya begini-begini. Ternyata dia sudah minta maaf duluan. Nah, itu kan proses ya ibu-ibu yang nggak bisa dalam sekali, 2 kali gitu ya. Sama dengan kita yang udah gede-gede, yang udah bangkotan ini. Sama dengan juga dengan suami kita, pasangan kita. Ya, mudah-mudahan saya berdoa kita semua ya punya pasangan yang cukup humble, mau merendahkan hati untuk merubah. Kalau dia sudah tahu salahnya, udah tahu kasarnya dia itu ya, udah tahu aja misalnya, udah pernah minta maaf, udah pernah apa mengakui aja, itu berarti dia mau berubah. Nah, tinggal kita yang kasih kesempatan terus, kita yang kasih motivasi, kita yang kasih semangat untuk dia menjadi a better person gitu. Nanti kita juga pasti ikut membaik. Kan kita satu pasangan ya kan. Kalau yang sana membaik berarti kita juga ikut membaik. Nah, ini berikutnya. Di sini kembali ke pria dan wanita itu yang berbeda, berpisah kan ya. Kan di sini dikatakan Vayomer, Ha-Adam, Sot, Ha-Paam, Etsem, Me-Atsemai, Ufasar, Mi-Besari, Lesot, Ikharei Isha, Kimeish, Lukhaka, Suot. Maka pria itu berkata, ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yang ini akan disebut wanita Isya karena ia diambil dari
pria dari Ish. Lalu lanjutannya Al-Kain, Ya Asaf, Ish et Aviv, Ve'et Imo, Vedafak Beishto, Vehayu, Levasar Echad. Oleh karena itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging. Nah, menjadi satu ini bukan hanya satu daging secara fisik, tapi pasti juga secara karakter, secara emosional, ya kan? Kalau suami kita sedih, kita juga ikut merasakan sedih, ya kan? Suami kita down, kita juga merasakan down. Itulah yang dikatakan bersatu menjadi satu daging. Nah, Hashem itu memang bermaksud agar suami dan istri itu mengikat satu sama lainnya. Jadi kalau satunya down, ya ikut down. Kalau dalam kesatuan itu, supaya kita itu bisa saling mengidentifikasi mental masing-masing. Nah, sebelum mereka dapat bersatu, Hashem itu kan memisahkan dulu antara wanita dan pria gitu kan. Mereka itu punya pola pikir yang berbeda, punya kecenderungan, punya hobi, punya kesenangan yang berbeda. Itu udah pasti ya. Makanya di sini saya ilustrasikan dengan puzzle ini yang bentuknya berbeda. Ada yang menonjol keluar dari si istri yang tadi saya udah singgung ya. Tapi yang menonjol keluar ada di istri, tidak ada di suami. Itulah kekurangan suami ya. Maka itulah yang di sebelahnya itu berlobang ya. Coak gitu ya, masuk ke dalam. Itulah yang harus istri tutupi gitu. Demikian juga dengan suami. Apa yang nggak ada di istri, ada di suami, ya suami yang harus pasang badan buat istrinya gitu, yang harus nutupin buat istrinya. Kalau pria itu kan dirancang menjadi makhluk yang relasional, rasional. Jadi dia itu perlu berlatih untuk berempati, untuk bisa berempati dengan kedua sisi. Jadi dengan rasional juga dari hati ya, dari jiwanya itu. Nah, makanya dia perlu perempuan, perlu wanita untuk melatih sisi empati dia itu. Dengan misalnya mengalah sama istrinya. Misalnya ada kebutuhan antara mau beli tas baru buat istrinya, misalnya istrinya tasnya udah bocel, udah nggak punya tas yang layak misalnya, atau beli sepatu baru suaminya gitu kan. Nah, disitulah dia melatih empati dia ya ke pasangan dia bisa ngalah. Ya udah deh, kamu beli tas dulu deh gitu. Misalnya ya dari hal-hal yang kecil sampai dari hal-hal yang mungkin abstrak, yang emosional yang nggak kelihatan gitu kan. Nah, itu biasanya sih harus dibangun dari ya komunikasi gitu ya. Dari saling memahami, berbicara, saling kenapa ya saling kasih inilah kenapa harus ngambil keputusan ini kan, keputusannya harus bersama, apalagi hal-hal yang besar gitu kan. Ya sebaiknya itu lelaki itu bisa
memahami kalau kadang-kadang itu ya istri itu bisa memberi nasihat walaupun itu bukan bidangnya. Kalau ibu-ibu tahu ya, mobil itu kan udah dari tahun industri ya, tahun 19 yang tadi kereta kuda gitu kan, 1930-an atau 40-an itu baru mulai ada mobil. Tadi nggak ada kap, nggak ada depannya, nggak ada kacanya, cuman kerangka. Terus lama-lama ada kaca, ada tutupannya. Nah, mobil itu nggak ada wiper yang buat ngelap kaca depan itu. Itu yang nemuin itu wanita, sama lampu sen juga. Itu seorang wanita yang kenapa nggak ditambahin ini, bahaya banget. Jadi kalau belok itu jadi tahu gitu. Kalau saya baca-baca ensiklopedia, baca histori gitu kan, baru tahu. Ya itu tadi, kalau lelaki itu membangun yang uh, apa ya, yang besar, yang global gitu kan. Tapi yang peritil-peritilannya untuk masalah keamanannya ya kan. Kalau hujan kamu mesti keluar, apalagi kalau di Eropa itu dingin gitu kan, hujan air air es, hujan es gitu kan. Kamu mesti keluar ngelap kacanya sambil nyetir gitu. Nah, itu idenya itu muncul dari perempuan. Saya lupa nama-namanya. Sampai yang komputer itu terakhir itu juga ada perempuan yang apa ya, kontribusi untuk memberi, melengkapi menjadi lebih baik gitu loh. Jadi nggak heran makanya kalau perempuan dan laki-laki itu harus terus menjaga keseimbangan dalam hubungan gitu ya. Kita bicara soal suami istri gitu ya. Jadi terus ada inspirasi baru, jadi terus ada ini ya, hal-hal yang inovatif dalam rumah gitu kan. Jadi kan rumahnya, suasananya jadi menyenangkan gitu ya. Kalau hal-hal baru itu bukan berarti harus ada rumah baru, misalnya mobil baru, enggak ya. Tapi sesuatu yang inovatif aja. Kalau kemarin selama pandemi gini, hampir nggak ada hiburan gitu ya. Kalau kita dulu bisa keluar, misalnya bisa nonton atau makan di luar, itu kita lalui dengan have fun juga sih. Nonton di rumah, kita tadi nggak berlangganan misalnya Netflix, ya berlangganan Netflix. Dan di sana kan memang nggak semua yang bagus dan layak kita nonton bareng dengan anak juga kan. Yang nggak perlu kita nonton, ya kita skip. Tapi banyak banget di dalamnya dokumenter-dokumenter yang kita bisa nonton. Nah, dari situlah kita jadi dekat ya, saya dengan anak. Pasti malam jam berapa gitu, selesai makan, ngumpul semua di kamar. Gubrek semua jadi satu. Waktu itu anak saya yang perempuan juga belum berangkat, karena dia nunggu umurnya 18 tahun. Aduh, kita jadi deket banget deh. Jadi nonton yang masak-masak, lomba masak, yang dari YouTube juga ada, World War I, World War II, yang hal begitu itu sesuatu yang kita nggak lakukan sebelumnya ya, karena dulu sekolah, kerja gitu, pulang udah capek, sampai rumah ngerjain tugas, ya kan, yang bapaknya mau istirahat gitu kan. Tapi, nah, dari pandemi itu kita jadi punya kebiasaan baru gitu. Jadi kalau dia belum nonton, nungguin gitu. Ntar barengan Dedi Mami gitu. Apalagi anak perempuan saya dulu, dia suka banget rekomendasi yang makanan-makanan mukbang, yang makan bareng gitu kan. Itu nggak perlu hal yang wah gitu kan. Tapi yang penting isinya, kualitinya gitu kan. Nah, itu jadi sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Sampai, sorry kepencet. Sampai sekarang dia jauh, kadang-kadang kita kasih waktu buat nge-zoom bareng, nonton video Rabi yang baru, nonton
yang channel-channel dia yang soal makanan itu lagi. Kadang kita barengan gitu. Jadi we still connected gitu. Apalagi ibu-ibu ya, kalau sekarang yang anaknya udah mulai gede, mulai sepi gitu ya. Coba melakukan hal-hal yang bisa saling tetap menyatukan gitu. Kalau misalnya anaknya udah remaja ya pasti beda dengan anak yang masih kecil atau bahkan yang udah menikah gitu ya. Apa aja deh yang bisa, atau seminggu sekali masak bareng, atau ya itu yang nonton bareng, nemenin mereka berenang, sport gitu kan. Itu yang akan mereka bawa nantinya sampai mereka gede, sampai mereka itu sekarang aja anak-anak saya masih suka flashback ya. Kita kan suka road tour ya kadang ya. Jalan dari yang paling jauh kita ke Bromo sih. Berhenti di tengah-tengah gitu, nginep, terus jalan lagi. Itu ngangenin banget. Jadi anak saya tuh yang gede sebelum berangkat, Mi kita nanti ke itu ya, ke Blue Fire ya, ke Banyuwangi ya itu ya. Pengen banget ke sana, cuman kemarin wah hektik banget, banyak urusan, kena COVID lagi sebelum berangkat kan, udah bubar semua. Dan dia masih ngomong lagi, nanti ya kapan ya kita ini lagi ya, tur lagi, kuliner lagi ya. Iya, baru udah ini ya, udah gede-gede kayak udah nggak nyaman gitu ya duduk di mobil berjam-jam ya. Tapi berarti mereka enjoy gitu loh, ya kan, nggak perlu berlibur itu dengan yang wah, makan yang wah, enggak gitu. Nyobain soto dari satu kota lain, ada yang pakai tauco, ada yang seger, ada yang bening gitu. Itu aja sesuatu yang excited buat mereka, dan itu memori yang menyenangkan buat mereka. Jadi mari kita bangun, mari kita kasih isi hidup-hidup mereka itu dengan memori yang indah-indah gitu ya. Dan yang ini nggak harus mahal ya ibu-ibu ya. Nah, ini salah satu yang ada di depan kita juga, salah satu yang ada di sekeliling kita senantiasa, ya kan? Orang itu udah pasti ya akan merasa baik-baik saja, akan merasa nyaman ketika semuanya itu berjalan dengan sesuai keinginannya gitu kan. Suami kita gitu kan, anak kita nggak ribut nggak, itu kalau semuanya sesuai dengan keinginannya. Tapi dia itu mereka akan mudah depresi, tertekan jika ada masalah, jika apa ya, ada kendala gitu, ada rintangan gitu. Nah, sebenarnya Hasyim itu sudah mendesain kita unik dengan kapasitas, dengan kemampuan. Hasyim itu sudah melengkapi kita dengan ability, dengan apa ya, kepandaian yang berbeda-beda, dan setiap orang tuh sangat-sangat spesifik. Makanya setiap orang tuh kalau menemui tantangan, rintangan itu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Karena kita itu udah dibekali dengan kemampuan untuk menyelesaikan itu, untuk menyelesaikan tantangan itu. Jadi kalau saya ambil contoh anak saya lagi yang pertama itu mirip-mirip bapaknya banget secara fisik juga, ya kan. Kalau waktu bayi itu kembar banget, yang tuh cewek terus cowok gitu kan, fotonya aku satuin, itu lucu banget. Sampai ke ininya ya, tabiatnya, karakternya yang perfeksionis. Dan ada bagusnya sih perfeksionis, tapi dari yang perfeksionis tuh membawa mereka itu kalau ketemu sedikit kesalahan, sedikit kekurangan, itu nggak bisa gitu loh. Aduh, aku udah planning ini, terus yang direncanakan tuh nggak terjadi ya, nggak sesuai, nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu kan. Waduh, itu stresnya sampai nggak ketulungan ya. Saya udah pernah cerita yang suami saya stres sampai masuk rumah sakit ya. Anak saya juga kemarin
yang mau berangkat gitu, nggak dapat kamar. Kamar itu cuman dibuka, jadi pakai apps, pakai webs. Besok tanggal sekian, jam sekian akan dibuka 3 kamar. Nah, yang masuk itu berapa ribu anak gitu kan yang mau sekolah. Itu sampai servernya jam, down, sampai wah nggak bisa diapa-apain. Dan dia nggak kebagian kamar. Kesel dia. Aduh, mulai. Yang kedua begitu juga, dibuka 17 kamar. Nggak kebagian lagi. Wah mulai, ini udah yang kedua nih. Nggak dapat kamar. Mulai stres. Nggak bisa tidur. Tidurnya tidur ayam. Bisa lihat dia bangun itu ya. Muka capek, mata sembab gitu. Kamu ngapain semalam nggak tidur? Nggak bisa tidur, Mi. Gitu. Gimana kalau nggak dapat kamar gitu kan. Tapi dia telepon ke sana ke sini. Telepon ke Belandanya. Dia sampai nyari kemana-mana ke web ini. Semua tidak ada kamar yang tersedia. Saya bilang, udah, tenang, tenang. Gimana tenang? Itu masih 6 bulan lagi loh berangkatnya loh. Jadi, saya nggak bisa bantu banyak juga. Terus dia baca berita, baca postingan, bagaimana cari kamar di sana. Waduh, Mi, memang Utre itu susah dapat kamar. Orang tuh rebutan. Tahun lalu aja ada anak mahasiswa yang camping di depan kampus, pasang tenda. Sambil, karena udah berjalan, sekolahnya dia belum dapat kamar, jadi dia pasang tenda di sana. Kalau di sana kan sekolah dulu baru bayar ya, sebulan dulu. Jadi dia pas tinggal di situ sampai pas waktunya harus bayar sekolah, dan dia belum dapat kamar. Akhirnya dia pulang kembali ke negaranya. Makin stres dia baca berita itu. Aduh, aku bilang udah deh, please nggak usah baca deh. Harus biar kita tahu keadaannya. Salah lagi. Jadi kalau orang lagi depresi lagi itu apapun kita salah gitu ya. Ngomong yang itu dikit salah. Karena dia maunya yang sesuai dia itu apa? Sekarang ada kamar, dapat kamar gitu. Jadi saya tenang gitu. Tapi kalau Hasim bilang nggak dapat mau gimana? Akhirnya kita juga nanya teman-teman kuliah, teman-teman SMA kita yang pernah kita dengar di Belanda gitu. Nggak ada, semua nggak bisa bantu. Akhirnya jalan terakhir kita baru nanya ke Mora Eli, Mora Abigail. Baru deh, Mora Abigail. Mereka belum pernah tinggal di Belanda. Tapi ada teman mereka yang kuliah di Belanda. Coba deh kamu hubungin teman saya nih. Ya udah, saya hubungin. Langsung temennya kasih nomor satu oma. Kalau mau cari kamar, kontak oma ini. Akhirnya oma itu bales chat saya, dan dia bilang dia ada kamar. Tapi itu pun November. Anak saya mulai sekolah itu September. Wah, itu udah kayak oase di Gunung Sahara gitu ya. Udah, wah, menyegarkan gitu. Langsung berubah anak saya yang tadinya makan nggak ada rasa, ya cuma telan-telan doang gitu. Nggak tidur gitu kan. Langsung hilang semua beban dia gitu. Jadi ya udah dapat kamar ya, tinggal yang 2 bulan lagi. Nah, yang 2 bulan lagi akhirnya dibantu sama oma ini, dicarikanlah ke temennya. Akhirnya dapat lagi. Itu mepet banget, dibilang, wah kamu ini bener-bener lucky gitu ya, beruntung bisa dapat kamar di Utrecht. Gitu. Ternyata sesusah itu, dan kita juga baru tahu gitu kan. Dan ya makanya saya bilang kalau Hasyim bilang belum waktunya, Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Saya bilang harus kuat mentalnya gitu loh. Percaya Hasyim sediakan, walaupun kita ada cerita orang nggak dapat kamar, harus pulang, harus apa. Ya itu kan jalan dia. Mungkin juga memang Hasyim tentukan dia tuh nggak sekolah di situ ya kan, belum waktunya di situ. Saya sempat bilang kalau nggak dapat kamar gimana, Mi? Ya tahun depan lagi, saya bilang. Dia juga stres lagi. Saya nggak mau tahun depan, maunya sekarang. Nah, itulah mereka memerlukan kita. Kita perlu membimbing mereka melewati hal-hal itu. Mengikis, mengurangi perfeksionisnya yang akut itu kan ya. Jadi itu harus bagus, tapi harus dengan takaran yang wajar juga perfeksionis itu kan. Beda juga dengan pragmatis ya, yang
cuek yang apa adanya. Kalau cuek akut itu juga bahaya ya. Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu nggak ada baiknya. Semua harus terukur. Nah, itulah tugas yang mami, tugas yang mak-mak ya, tugasnya kita untuk mengikis yang nggak perlu, yang nggak baik, yang menjadi beban buat mereka. Nah, gimana kalau kita menemui rintangan? Cuman ada 3 hal ini yang saya temukan dari beberapa bacaan. Semuanya sih ada yang banyak itu ya poin-poinnya. Tapi kalau dirangkum itu ya sebenarnya cuma 3 ini. Kalau kita ketemukan rintangan ya kita ingat lagi set target yang udah tujuan yang udah kita sepakati, misalnya kita dengan suami kita atau dengan anak kita, targetnya apa misalnya kan. Kalau ke anak-anak sekolah misalnya nggak ada nilai merah gitu, itu target dia gitu kan. Kita ingetin terus setiap hari kan, ayo belajar, ayo ini review ini pelajarannya. Dan kita berusaha supaya yang dia targetkan itu nggak ada nilai merah, itu supaya terjadi, kita usahakan supaya tujuan dia terjadi. Misalnya kalau kita nggak ngerti ya perlu les, kita les gitu kan, kita bimbing, kalau bagus kalau bisa belajar sama kita itu lebih baik. Jadi kan ada koneksi ya antara kita dengan mereka gitu, ada quality time lagi dengan mereka gitu, di sela-sela belajar, nyari-nyari bahan gitu kan. Kalau kita sih anak-anak nggak ada yang les, jadi saya dan suami dua-duanya yang bagi-bagi, kamu subjek ini ya, aku bisa subjek yang ini ya. Kita nggak perfect sih di subjek-subjek itu, tapi kita cuman ngebimbing. Makanya saya kadang bingung juga kalau anak-anak tuh dikasih les yang banyak sampai jam 7 malam. Kalau di sini kan kita macet gitu kan. Aduh, kayak kasihan banget deh. Sekolah udah pulang, kalau ada les pun itu les sempoa yang skillful gitu, atau olahraga, masuk volley, basket, itu full support. Tapi kalau untuk les pelajaran, sampai saat ini saya belum pernah. Apalagi yang kedua, ketiga. Karena yang pertama udah pernah les sama orang sebulan doang. Habis itu di situ saya lihat nggak nggak ada signifikan ya. Balik lagi ke rumah lah, belajar sama mami Dedi aja. Hasilnya sama, dan di situ lebih ramai, lebih malah main, malah bisa-bisa malah dia cuma dikasih nih jawabannya atau apa gitu. Tapi enjoy the process gitu. Saya dan suami lumayan ya, kita bisa enjoy the process matematika gitu. Ini mulainya dari sini, mengingat-ingat lagi pelajaran kita yang dulu gitu kan. Sekarang kan gampang, tinggal buka Google ya, misal algebra atau apa gitu. History, kita juga gitu. Cari video, cari ensiklopedia di YouTube, buku, kadang kita juga suka beliin buku yang begituan. Dan ya nikmati saja prosesnya sampai mereka menghasilkan, bawa pulang hasilnya itu, dan kita senang gitu loh, dia senang, kita senang, karena itu hasil kita bersama gitu loh. Aku kerjain dengan mami daddy gitu loh, aku usahain ini, I achieve this with my parents gitu. Nah ini juga bisa diterapkan ke pasangan kita, misalnya target dia apa, goal bersama gitu kan. Nah kita bisa bantu dia untuk mencapai itu. Nah wanita itu kan sudah dikatakan seperti yang tadi ya, dia itu mempunyai iman yang jauh lebih kuat dari suaminya, punya mental yang lebih kuat dari suami, dari anak-anak, dari putranya. Ibu itu boleh punya banyak peran, bisa punya banyak peran ya kan, bisa peran sebagai supir ya kan, nganterin anak, bisa sebagai guru, ngajarin anak, bisa juga bekerja sebagai profesional. Tapi ya hakikatnya tugas utamanya itu ibu. Itu yang tidak bisa tergantikan.
Saya sudah coba, dulu saya sempat protes sama suami saya, kenapa saya harus di rumah? Kenapa saya nggak boleh keluar? Kenapa saya nggak boleh bekerja? Lama-lama, sampai anak saya ketiga, saya bilang saya lama-lama bodoh nih di rumah. Itu pengertian saya dulu ya. Saya juga pengen dong keluar rumah gitu loh. Pengen lihat dunia luar tuh seperti apa. Nggak di rumah aja ngurusin anak aja. Ya akhirnya sibuk dengan kegiatan saya yang dulu ya. Terus ada sempat bekerja, walaupun bukan bekerja yang full, tapi itu menyita waktu ya. Bisa seharian, bisa sampai malam gitu, anak ditinggal. Nanti kalau anak berantem, saya diteleponin. Begini, begini, begini. Ini nggak bisa. Kita nggak bisa nyelesain yang di rumah lewat telepon dan nggak bisa mendelegasikan itu ke orang gitu loh. Maaf aja, nggak bisa mendelegasikan itu ke ART atau bahkan ke orang tua kita, ke kakek nenek mereka. Beda banget, sangat berbeda. Nanti kita akan kupas deh di tempat lain ya, di topik yang membangun anak, mendidik anak. Di situ nanti ada rinciannya lebih detail lagi. Nah, jadi apapun ya ibu-ibu di sini, mau pedagang, mau ibu sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, jangan lupa kembali kita adalah ibu. Seperti itu kita tuh dikatakan di sini, kalau di Torah itu memandang para wanita kita itu sebagai bom api iman yang abadi, yang menyinari jiwa, anak, dan suami kita. Bisa bayangkan kalau kita nggak ada di rumah. Ya kan? Kalau ada masalah, jangankan ada masalah, ada yang lapar aja, bingung, makan apa ya? Kadang ada GrabFood aja, pesan apa ya? Bingung loh. Jadi ya itulah, mereka membutuhkan kita gitu loh. Apalagi untuk hal-hal yang seperti tadi, motivasi, mereka membutuhkan seorang yang bisa jadi anchor. Itulah kita, saya dan ibu-ibu yang di sini. Apalagi kalau kita semua di sini udah mengenal Torah, punya wisdom, wah itu sangat indah ya. Nabi Elia itu menyatakan, bukankah istri menyinari mata suaminya dan menegakkannya di atas kakinya? Seorang istri menerangi mata suaminya dengan memungkinkannya melihat hal-hal di luar perspektif alami, di luar rasional. Sang istri menegakkannya di atas kakinya dan mencegah dia tersandung batu yang tidak terlihat. Nah, kalau batu yang kelihatan ya harusnya nggak kesandung gitu ya. Tapi dalam kehidupan ini banyak batu yang tidak terlihat. Ini ada dalam Talmud Traktat Yevamot 63a. Jadi kalau di sini ada contoh Rabi Meir. Rabi Meir itu murid dari Rabi Akiva. Rabi Meir itu udah pasti ini ya, orang yang bijaksana, dia yang mengerti Torah. Tapi ada cerita ketika dia merasa terganggu dengan tetangganya yang annoying, tetangganya yang nyebelin, itu dia kesal banget Rabi Meir ini. Dan dia tuh marah-marah. Dia tuh minta, kenapa nggak dilenyapkan aja itu orang? Kenapa tetangganya itu nggak hilang aja, nggak mati aja gitu ya? Saking keselnya gitu. Tidak diceritakan sih apa yang dilakukan tetangganya Rabi Meir itu sampai Rabi kesel begitu. Nah, waktu istrinya dengar itu, apa yang istrinya katakan? Apa yang istrinya respon? Istrinya bilang, kenapa kamu berdoa supaya orang itu mati? Kenapa berdoa supaya
orang itu lenyap. Kenapa kamu nggak berdoa supaya orang itu bertobat? Nah, disitulah Rabi Meir baru merubah perspektifnya. Bukan orangnya yang harus kita lenyapkan gitu kan. Misalnya pasangan kita bukan orangnya yang harus kita benci, tapi kelakuannya, karakter dia. Makanya kita doakan supaya mereka itu bertobat, itu tetangganya itu bertobat. Akhirnya doa Rabi Meir itu berubah. Dia nggak minta Tuhan, nggak minta Hashem supaya melenyapkan mereka, tapi minta kepada Hashem supaya tetangganya itu bisa bertobat, nggak nyebelin, nggak melakukan yang mengganggu dia gitu. Saya nggak tahu apa ya, mungkin apa suka nyanyi malam-malam atau suka ngedram malam-malam gitu ya. Dan hal itu terjadi, tetangganya itu bertobat, nggak melakukan hal-hal yang mengesalkan Rabi. Nah, jadi bisa tenang hidupnya Rabian, dan tetangganya juga lebih baik, menjadi lebih baik, dan mempunyai hubungan baik. Akhirnya benarkan apa yang kata istrinya. Nggak perlu kamu doain supaya orang itu mati dan lenyap gitu. Nah, ini ada di Talmud, di Traktat Sanhedrin 22a. Di sana dinyatakan dunia seorang pria menjadi gelap setelah istrinya meninggal dan langkahnya menjadi pendek karena ia kehilangan hubungan pelengkapnya. Nah, ya makanya kan kalau pada umumnya yang kita lihat kalau seorang suami ditinggal istri, pasti apalagi anaknya udah gede-gede atau anaknya masih kecil-kecil juga ya, pasti nggak tahan, nggak sanggup karena dia perlu pelengkap, dia perlu penolong, pasti akan mencari pengganti istrinya, pasti akan cepat menikah lagi. Beda mungkin dengan istri yang ditinggal suaminya, mereka lebih tough, lebih kuat dan bisa mengatur, bisa menghandle banyak hal. Nah, ini The Holy Ari, Rabbi Ishak Luria berkata, Taurat berbicara kepada kita itu bukan untuk laki-laki atau perempuan, tapi keduanya yang digabungkan. Karena begitulah Adam pertama kali diciptakan, dan begitulah hakikatnya kita. Dua setengah tubuh yang benar-benar bersatu. Pikiran ada dua, tetapi tubuh, jiwa, dan inti dari kedua orang ini adalah satu dan sama. Inilah mengapa karakter dan tanggung jawab pria dan wanita itu berbeda. Karena di setiap sisi tubuh melakukan bagiannya masing-masing untuk saling melengkapi. Tubuh yang maskulin melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya. Tubuh yang sisi feminim juga demikian. Itulah kita perlu kedua-duanya. Maka akan berlebihan jika kedua belah pihak itu melakukan hal yang sama. Misalnya, yang laki melakukan hal yang seperti yang istrinya lakukan, ya kan? Buat apa? Udah ada satu ibu di rumah, ya kan? Kamu nggak perlu jadi ibu lagi, gitu. Atau udah ada satu ayah di rumah, kita wanita nggak perlu jadi ayah lagi, gitu, bagi anak-anak. Jadi memang harus ada perbedaan, dan perbedaan itu biasanya kalau saya dengan suami itu kita tunjukkan ke anak-anak. Kita kasih mereka lihat perlakuan mami sama Dedi, kalau sama mami itu begini, sama Dedi begini. Dan mereka tuh biasanya tahu ya harus mencari siapa. Misalnya kalau butuh apa, kalau sama saya udah biasa. Kalau kamu mau ngomongin gadget, kamu mau minta ini yang laptop atau apa, headphone atau apa, handphone gitu, itu nggak ke mami. Mami nggak ngerti gitu kan. Cari Dedi. Kalau kamu butuh makan, besok mau makan apa, Mi, bawa ke sekolah apa, itu pasti dia cari saya dan ngomong ke saya. Mi, besok beliin uduk ya, Mi, besok ini ya. Itu pasti ke saya. Nah, dari situ mereka dilatih berbeda. Sampai nanti mereka besar, mereka tahu perbedaannya antara tanggung jawab laki dan tanggung jawab perempuan. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan malam ini.
Bagaimana Ibu-Ibu, ada pertanyaan? Halo, Shalom. Masih bersama saya Ibu-Ibu? Masih, Mora. Iya, Bu Susan. Gimana Bu Susan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak, udah jelas. Jelas. Oh iya Jalan nih, yang bagus, Mora. baru Hashem. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, Bu Susan ya. Saya sendiri juga sangat diberkati.